Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 12 siswa-siswi SMA PGR di Depok. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita ada di mata pelajaran sosiologi. Babnya adalah bab 1, judulnya adalah perubahan sosial, dan subbab yang akan Pak Tiar bawakan adalah tentang teori-teori perubahan sosial. Nah, anak-anak semua, teori-teori perubahan sosial ini adalah salah satu materi penting yang sering muncul pada soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu anak-anakku semua, marilah kita bahas dengan seksama. Nah, anak-anak semua, yang pertama kita akan membahas tentang definisi daripada perubahan sosial. Maka bisa kita katakan secara umum ya, perubahan sosial itu adalah sebuah fenomena yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang ada di masyarakat. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian membuat masyarakat cenderung akan atau ingin mengadakan perubahan-perubahan. Nah, maka dari itu, anak-anak semua, jika ada hal-hal yang nggak sesuai di diri kalian, maka kalian itu harus segera melakukan perubahan sosial agar kita tidak tergilas oleh perubahan sosial itu sendiri. Nah, ini sudah kelas 12, maka dari itu mari kita ubah sifat-sifat kita yang masih negatif dari kelas 10 dan 11 sehingga nanti kita siap memasuki jenjang perguruan tinggi negeri yang kita inginkan tentunya. Nah, itu harus dilakukan dengan perubahan sosial yang memadai dan semangat di diri kalian. Nah, menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Kingsley Davis. Dia menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Samuel Koenig adalah perubahan sosial itu merujuk pada modifikasi pada pola kehidupan manusia. Nah, modifikasi itu bisa terjadi karena adanya sebab internal maupun eksternal yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Yang ketiga, anak-anak semua, menurut Selo Sumarjan, dia menyatakan bahwa perubahan itu merujuk kepada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di dalam masyarakat. Ya, itu definisi perubahan sosial. Pak Tiar ambilkan 3 yang menurut para ahli dan 1 definisi umum daripada perubahan sosial. Yang berikutnya kita akan membahas yang kedua, membahas teori perubahan sosial. Yang pertama ada yang namanya teori evolusi atau linear atau perkembangan. Nah, anak-anak semua, teori ini menyatakan bahwa perubahan itu seperti garis lurus. Artinya dia dapat diarahkan dari satu titik ke titik lainnya secara sempurna tanpa kembali ke zaman yang dulu atau zaman jadul kalau bahasa kita sekarang. Nah, tokoh utamanya di sini adalah Auguste Comte. Ya. Nah, anak-anak semua, Pak Tiar mengamati bahwa ada soal-soal ya UMPTN atau SBMPTN ya atau SNMPTN di masa lalu yang pernah mengeluarkan soal tentang pertanyaan mengapa Comte ya digelari bapaknya sosiologi. Tentu kita memahami ini pelajaran kelas 10 bahwa bapak sosiologi dunia itu adalah Auguste Comte. Nah, berarti penjelasan berikut ini akan menjawab mengapa Comte itu mendukung teori evolusi selain dia digelari bapaknya sosiologi pada era revolusi Prancis. Kan gitu ya. Nah, alasannya yang pertama adalah di sini ada hukum 3 stadia Auguste Comte yang memang teori ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang sama dengan teori evolusi. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah teologi. Ya, teologi ini anak-anak semua disebut tahap ketuhanan. Artinya tahap di mana pengetahuan manusia ini memang masih dalam tanda kutip ya dikuasai oleh ketuhanan atau hal-hal yang berbau agama, di mana pengetahuan ilmiah saat itu belum berkembang dengan baik. Maka dari itu ciri-ciri utama pada tahap teologi ini adalah pengetahuan dikuasai atau dimiliki tanda kutip oleh orang-orang agamawan. Gitu ya, anak-anakku semua. Misalkan dalam tahap teologi karena pengetahuan belum berkembang baik, contohnya adalah bumi datar ya atau geosentris dan bumi itu pusat tata surya. Karena pengetahuan ilmiah belum berkembang, maka sulit ya untuk membantah teori tersebut. Nah,
Tahap yang kedua adalah tahap metafisika, adalah tahap peralihan di sini, ya, di mana pengetahuan ilmiah sudah mulai berkembang, ya, dan sudah mulai masuk pengetahuan ilmiah yang berdasarkan pada teori atau prinsip-prinsip yang abstrak. Ini ya anak-anak semua. Jadi dalam ciri-ciri utama dalam tahap metafisika berarti pengetahuan ilmiah itu mulai berkembang, mulai banyak orang yang kuliah sekolah sehingga dia dapat memahami fenomena-fenomena sosial atau fenomena-fenomena pengetahuan alam. Contohnya adalah ketika Nicolaus Copernicus mulai menentang dominasi kaum agamawan saat itu, di mana dia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat, tidak datar, dan ternyata pusat tata surya kita adalah matahari. Ya, sehingga memang dalam tahap metafisik pengetahuan ilmiah mulai berkembang. Yang ketiga adalah tahap positif. Nah, ini adalah tahap yang betul-betul di mana 100% pengetahuan ilmiah digunakan sebagai rujukan kehidupan sehari-hari kita. Namun sebagai umat beragama tentu kita menyadari bahwa memang ada hal-hal yang tidak kelihatan, ada hal-hal gaib yang ada di sekitar kita, sehingga marilah kita mempelajari sosiologi ini hanya sebatas pengetahuan saja untuk pembelajaran di sekolah, ya. Tapi untuk yang namanya pengetahuan kita tentang alam gaib, alam semesta ini tentu ada yang ilmiah dan ada yang memang kita tidak bisa sampai nalar kita karena itu bersifat ketuhanan. Dan itu ya anak-anak semua, mari kita tempatkan teori ini secara proporsional. Nah, yang berikutnya, kenapa Comte dijuluki bapaknya sosiologi? Yang kedua adalah Comte itu memisahkan sosiologi dari yang namanya IPA dan filsafat. Jadi dulu memang IPA fisika itu dipakai untuk penjelasan fenomena-fenomena sosial sebelum Comte akhirnya meletakkan dasar-dasar sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, sehingga memang dia memisahkan sosiologi dari IPA dan filsafat. Dulu luar biasa, ya, sosiologi namanya adalah fisika sosial, menggunakan pendekatan ilmu-ilmu alam untuk menganalisa masyarakat, ya. Lalu yang berikutnya adalah yang C, sudah dipisahkan, sudah dibuatkan konsepnya, langsung dibikinin namanya sosiologi, ya, asal katanya dari sosius dan logos yang sudah kalian pelajari pada kelas 10, ya, 2 tahun yang lalu. Nah, ini dia ilustrasinya, teori yang namanya teori evolusi, di mana masyarakat berkembang terus dari zaman yang primitif menuju tradisional lalu naik ke tahap yang modern tanpa kembali ke zaman yang terdahulu. Nah, yang berikutnya adalah teori konflik. Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan terjadinya perubahan sosial. Pada intinya adalah perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik-konflik yang terkait dengan kepentingan-kepentingan. Nah, di sini yang pertama adalah Karl Marx, ya, tokoh sosialisme yang sering keluar pada ujian-ujian anak-anak. Konsep utamanya adalah tentang pertentangan borjuis dan proletar yang selalu berevolusi. Artinya kaum proletar ini ingin banget menjatuhkan borjuis karena kesewenang-wenangannya, karena dia adalah orang-orang yang memiliki alat produksi, modal, uang, sementara proletar hanyalah kelompok yang punya tenaga dan dieksploitasi oleh kaum borjuis. Itu intinya dari Karl Marx. Yang kedua adalah menurut Lewis Coser. Nah, di sini ada dua konsep menurut Lewis Coser, anak-anak semua. Ada konsep konflik realistis, adalah konflik yang nyata, yang terlihat dan memang terjadi karena adanya kekecewaan dan tuntutan-tuntutan yang terlihat nyata. Lalu lawannya adalah konflik non-realistik, adalah konflik yang terjadi karena ada usaha-usaha untuk meredakan ketegangan. Nah, ini dia contohnya. Kalau konflik non-realistik itu terkait dengan penggunaan dukun atau menunjuk seseorang yang kemudian akan disalahkan, yang kemudian namanya adalah kambing hitam. Yang ketiga, anak-anak semua, menurut Ralph Dahrendorf, di sini konsepnya dia punya 3 yang berlawanan dengan Karl Marx, bahwa kalau Karl Marx bilang, wah itu buruh selalu disakiti oleh majikannya, tapi ternyata tidak. Dalam perkembangannya, bahwa buruh-buruh ini kemudian punya posisi tawar yang hampir sama dengan majikan atau kaum borjuisnya. Maka konsep pertama adalah dekomposisi modal, bahwa perusahaan-perusahaan pada saat ini
itu kerap kali tidak memodali perusahaannya sendiri, dia butuh investor. Yang kedua, adanya dekomposisi tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan ini pimpinannya tentu tidak menjalankan semua aktivitas perusahaannya, tentu mereka butuh tenaga kerja, butuh orang-orang yang dipekerjakan, lalu nanti mereka mendapatkan upah atau gaji. Nah, yang ketiga, munculnya kelas sosial menengah yang baru. Ketika memang orang-orang ini sudah bekerja dengan baik, ya, maka mereka punya kenaikan pangkat dan punya posisi tawar yang hampir setara dengan pemilik perusahaan. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya sudah bekerja sejak lama, ya, di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah teori siklus. Di sini intinya adalah anak-anak semua, perubahan ini terjadi secara berulang-ulang, ya. Contohnya adalah Ibnu Khaldun teorinya, ya, dan teori ini cukup baik untuk menjelaskan tentang jatuh bangunnya suatu peradaban yang ada di masyarakat. Nah, intinya adalah teori siklus ini juga pernah muncul pada soal-soal UTBK 2019, ya. Soalnya adalah dulu pesta sering dilakukan oleh para raja 7 hari 7 malam, nggak berhenti-berhenti. Nah, sekarang orang kaya kerap kali melakukan hal yang sama. Nah, itu dia anak-anak soal UTBK 2019-nya tentang yang namanya teori siklus, ya. Yang berikutnya adalah tentang teori sistem sosial Talcott Parsons. Ini juga anak-anak semua pernah muncul pada SIMAK UI 2020 tahun ini, ya. Suatu sistem sosial akan terjadi keseimbangan apabila ia dapat menjaga safety valve, ya, katup pengaman yang tergabung dalam paradigma agile, adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Ya, adaptasi ini adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam. Yang kedua adalah goal attainment, adalah kecakapan untuk mengatur, dan sebuah organisasi harus punya visi dan misi yang sesuai dengan itu. Lalu yang berikutnya yang C, integrasi atau harmonisasi, adalah keseluruhan anggota sistem sosial setelah persetujuan umum diterapkan, ya. Jadi ada sebuah keinginan untuk membuat itu menjadi aman, nyaman, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan sebuah pola. Intinya adalah bagaimana pola-pola integrasi yang ada di masyarakat itu dipelihara dan dibuat dengan sebaik-baiknya. Nah, demikianlah anak-anakku semua bagian pertama tentang teori-teori perubahan sosial dalam bab 1 kita tentang materi perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan kepada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.